Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah alamin. Teman-teman sekalian, kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali dalam ruang kelas insyaallah barokah ini dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita belajar Al-Quran hadis yang telah memasuki bab kedua, yaitu merenungkan kekuasaan Allah SWT dan menggapai rahmatnya. Bagaimana teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah alamin. Subahal khair. Kaifa halun? Alhamdulillah alamin. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, maka kita berdoa lebih dahulu, dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Maka saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa teman-temannya. Siap, bro? Doa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Asmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-barik al-musawwir al-ghaffar al-qahhar al-wahhab ar-razzaq al-fatah al-alim al-qabidu al-basit al-hafidu ar-rafi' al-mu'iz al-mudil al-syami al-bashir al-hakam al-adilu al-latif al-khabir al-halim al-azim al-ghafur al-syakur al-aliyyu al-kabir al-hafid al-muqit al-hasib al-jalil al-karim al-raqibu al-mujib al-wasidu al-hakim al-wa'du al-majid al-ba'is al-syahid al-haq al-waqid al-qawiyyu al-matin al-waliyyu al-hamid al-musawwir al-mubdi al-mu'id al-muhi al-mumit al-hayyu al-qayyum al-wajid al-majid al-wahid al-ahad as-samad al-qadir al-muqtadir al-muqaddim al-muakhir al-awwal al-akhir al-dhahir al-batin al-wali al-muta'ali al-barru at-tawabu al-muntaqimu al-afu ar-rafu al-malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsin al-jami al-ghani al-muqsini al-mani al-darru an-nafi an-nuru al-hadi al-badi al-baqi al-waris ar-razi as-sabur. Alhamdulillah alamin. Kita telah selesai memantapkan doa, juga membaca Asmaul Husna yang diharapkan dapat membawa kita lebih mengabdi kepada Allah atau lebih menguatkan iman kita. Setelah kita selesai berdoa membaca Asmaul Husna, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan absensi dulu kalian semua, teman-teman sekalian, agar nanti diketahui siapa saja yang tidak hadir. Baik, saya mulai pada absen pertama. Hadi, Dapin, Putri, Rena, Dona, Syarifah, Liana, Tita, Alia, Sofyan, Abdul, Ajeng, Danis, Haniza, Tafil, Wafikul, Azizah, Tani, Eka, Muflih, Ida. Alhamdulillah alamin, sekalian telah saya absen, total 30 anak.
Alhamdulillah hampir semuanya datang, hanya satu anak yang tidak bisa datang, yaitu Rena, nampaknya sedang sakit. Untuk itu marilah kita doakan bersama-sama, kita kirimkan Al-Fatihah, semoga segera sembuhkan penyakitnya dan dapat kembali berkumpul kembali dalam kelas ini. Bila bisa video bisa Rasulillah yang Al-Fatihah. Baik, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini pada bab kedua, yaitu yang berjudul merenungkan kekuasaan Allah SWT dan menggapai rahmatnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidupku. Kita telah membahas tentang pengertian Al-Quran dan hadis, tentang pengertian hadis, juga fungsi Al-Quran dan fungsi hadis di dalam Al-Quran. Pada bab itu kita membahas bagaimana keluar dari Al-Quran tersebut. Maksudnya itu adalah membahas bagaimana pengertian Al-Quran, pengertian hadis, fungsi hadis, fungsi Al-Quran. Itu adalah bagian luar dari hadis tersebut, tapi bagian dalam kita adalah dengan cara kita merenunginya, mengetahui arti dan renungannya. Nah, pada bab ini, bab kedua ini kita akan diberikan sebuah pembelajaran yang membelajar kita untuk bisa merenungkan ayat Al-Quran, arti-arti Al-Quran, sehingga dapat kita implementasikan, dapat merubah hidup kita implementasikan dalam sehari. Dan itulah fungsi Al-Quran, adalah untuk bisa kita amalkan. Walaupun dalam baca sudah dapat pahala, tetapi alangkah baiknya kita amalkan supaya dapat menolong kita nanti di akhirat. Nah, sebelum saya jelaskan Bapak jelaskan lebih lanjut, teman-teman sekalian, silakan dibuka bukunya halaman ke-27. Silakan dibaca sampai halaman halaman 32. Ya, dibuka halaman 26 sampai halaman 32 dibaca. Saya beri waktu 10 menit. Silakan dibaca. Alhamdulillah sudah mencukupi waktu yang sudah berikan, sudah sampai pada 10 menit waktu berlalu. Nah, sebelum saya jelaskan, teman-teman sekalian silakan mengamati video yang saya berikan. Video pendek ya, hanya berdurasi 5 menit, tetapi dalam video tersebut banyak sekali pelajaran dapat diambil. Maka saya persilakan teman-teman untuk mencermati video tersebut dengan sebaik-baiknya, Silakan. Baik teman-teman sekalian, dari video tersebut apa saja yang dapat kalian ambil? Silakan untuk angkat tangan untuk mengemukakan pendapat. Iya, Doni. Ya, betul. Di dalam video tersebut kita diharuskan untuk bisa mengimani Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Karena fenomena alam itu tidak salah banyak, tapi kita renungkan, maka
dalam hidup tersebut ada pesan bahwa kita harus merenungkan setiap apa saja yang terjadi dalam hidup dunia ini, untuk dapat kita ambil pelajarannya, dapat kita ambil manfaatnya dan menambah iman kita. Semoga yang lain ada yang bisa mengemukakan pendapatnya. Silakan Diana. Terus sekali kita harus selalu berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari mara bahaya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada 5 menit yang akan datang. Mungkin saja sebuah berita gembira atau berita duka, atau bahkan mungkin kita mengalami kematian. Maka kita berdoa kepada Allah supaya kita diberi kesempatan, diberikan kebaikan setiap waktu, sepanjang hari, sepanjang kita hidup. Baik teman-teman sekalian, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi ini di bab pertama. Keagungan Allah dan kebesarannya telah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, keagungan kekuasaan itu hanya bisa dihadirkan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Jadi dalam bab ini dijelaskan bahwasanya keagungan dan kekuasaan Allah itu banyak sekali dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran secara detail, secara lengkap. Tetapi karena manusia itu tempatnya hawa dan nafsu, dan tidak semua manusia itu mempunyai iman yang kuat, maka hanya manusia yang mempunyai iman yang kuat, yang punya keimanan yang kuat, yang dapat mengetahui akan kebesaran Allah yang tidak ada tandingannya, akan kekuasaan Allah yang tidak ada tandingannya. Bagi orang-orang yang tidak punya, yang imannya lemah atau tidak punya lemah iman, maka akan menganggap sepele apa saja yang ada di dalam dunia ini. Padahal kekuasaan Allah itu meliputi dalam segala hal. Kisahnya sama, banyak sekali kekuasaan Allah yang telah dihamparkan di bumi dan alam semesta dan semua yang lainnya. Allah, karena itu Allah sering bersumpah demi ciptaan yang luar biasa tersebut. Tentu isi sumpahnya adalah hal yang besar dan sangat bermanfaat bagi manusia yang mau memperhatikannya. Salah satunya yaitu tentang jiwa manusia. Pada bahasan berikut ini kan kita dapat uraikan tentang apa saja tentang kebesaran Allah Ta'ala, apa hal yang dapat oleh orang-orang yang menjaga kebersihan jiwanya, dan apa saja yang dapat dialami orang-orang yang menyembunyikan atau mengotor jiwanya. Jadi dalam bab ini, dengan kekuasaannya, dengan fenomena alam yang sudah dengan kekuasaannya entah dia tunjukkan pada setiap manusia, Allah SWT juga bersumpah tentang kehidupan ini, yang jika manusia itu dapat mengerti sumpahnya, kita dapat mengerti merenungi sumpahnya, maka dalam kehidupan kita akan senantiasa berkebaikan, senantiasa akan dirahmati oleh Allah. Selanjutnya pada halaman ke-26 kita ada dijelaskan kandungan Syam ayat 1-10 mengenai keberuntungan orang yang menjaga kebersihan jiwa dan bagi yang mengotorinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samaa'i wa banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Nah, di dalam ayat surat Asy-Syam ayat 110 ini, ayat ini
akan didapati 7 orang yang menakjubkan. Pada awal surat Asy-Syams ini Allah SWT menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya, seperti matahari, bulan, siang, malam, langit dan bumi, dan jiwa manusia. Semuanya berjalan teratur dalam hukum yang ditentukannya atau sunatullah. Jadi dalam surat Al-Asy-Syams ini khususnya ayat 1-7 Allah menunjukkan sebagian dari ciptaannya seperti matahari, bulan dan sebagainya secara teratur sesuai hukum yang telah ditentukannya. Yang pertama yang berarti nyaatnya di matahari dan cahaya di pagi hari, yakni sinarnya yang waktunya telah muncul. Dalam hal ini menurut Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya karena sinar matahari yang paling jelas dan adalah pada siang hari. Jadi pada ayat ini menurut tafsir Ibnu Jarir bahwasanya Allah bersumpah atas nama matahari dan siangnya karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Pada ayat kedua yang artinya dan bulan apabila mengiringnya, yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam bulan muncul. Jadi maksud dari mengiringi di sini adalah atau mengikutinya adalah ketika matahari itu tenggelam maka bulan akan terbit. Jadi istilah disebut dengan mengikuti. Dalam hal ini Qatadah mengatakan yakni jika mengikutinya pertama purnama, jika tenggelam maka bulan akan muncul. Ibnu Zaid mengatakan bahwasanya bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan. Kemudian matahari mengikutinya di mana bulan mendahulunya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Pada ayat ketiga yang artinya dan siang apabila nampakkannya, yakni siang apabila telah berenang dengan siang ketika nampak jelas dengan cahaya dan sinarnya meningkat kebenaran kegelapan. Jadi makna dari ayat ini adalah Allah bersumpah atas nama siang yang menampakkannya, yakni berarti sumpah yang jelas dan menyingkap akan semua hal-hal yang mengingkarinya di dunia ini. Dan malam yang apabila menutupinya, yakni ketika malam menutupi matahari, yakni sama terbenam sehingga seluruh gelap. Jadi Allah bersumpah atas malam yang menutupi matahari. Berarti sumpah dari Allah ini adalah menutupi sumpah-sumpah palsu yang telah dilontarkan oleh manusia yang mengingkari kekuasaan Allah. Yang selanjutnya pada poin E pada ayat ke 5, dan langit serta pembindaannya, yaitu langit dan pembangunannya peningginya yang demikian hebat yang amat sempurna indah. Jadi maknanya adalah Allah bersumpah dengan mengatasnamakan langit yang hebat dan juga yang sempurna. Jadi sumpah Allah itu sumpah yang hebat dan juga sumpah yang sempurna. Selanjutnya ada pada poin F, yaitu dan bumi serta menggambarannya, yakni bermakna Allah membentangkan dan meluaskan sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dan berbagai jenis rezekinya. Oke. Dan jiwa serta menyempurnaannya, ciptaannya, yakni ciptaan yang sempurna, lagi tegak dan pada fitrah yang lurus. Poin H pada ayat ke-7, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kebajikan dan ketawaannya, yakni Allah mengenalkan dan mengenalkan tentang ketawaan dan kebaikannya dan kebajikan dan keburukan. Jadi dalam ayat 1-7 ini dapat kita ketahui bahwasanya sumpah Allah itu mengatasnamakan berbanyak hal, yang bermakna bahwasanya sumpah Allah itu bukan sumpah yang adalah sumpah yang besar, sumpah yang agung,
sumpah yang melebihi segala-galanya, sumpah yang isinya sangat dalam, yang isinya sangat sempurna, yang jika kita mengikutinya, mempercayainya, maka akan mengantarkan kita ke dalam alam surga. Ada surga yang indah. Apa sih isi sumpah tersebut? Nah, selanjutnya pada poin kedua halaman ke-28 ada dua sumpah Allah SWT. Pertama adalah sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang dilakukan siapa saja yang mensucikan dan mengembangkan dirinya. Firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan sifat itu. Mana asal kata zakah adalah bertambahnya kebaikan, sehingga yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah bahwa siapa saja yang berusaha untuk mensucikan atau berbagi dan mengisi jiwa dengan banyak amalan kebaikan serta amati segala keburukan, menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia beruntung. Jadi sumpah pertama ini adalah bersumpah bahwasanya siapa saja manusia yang selalu berbuat baik, taat kepada Allah dan menjauhi larangannya, maka itulah orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangannya. Pada firman-Nya, qad aflaha zakat wa dzakara asma rabbika wasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dan ingat nama Allah tempatnya dan dia sholat. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman, beristighfar kepada Allah, ingat nama Allah, ingat nama Rabbnya, ingat bahwa Allah itu ada, selalu mengingatkan istighfar ataupun dengan zikir, dan juga dia sholat. Nah, pada sumpah Allah yang kedua ini adalah kebalikannya, yaitu sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesedihan jiwanya. Pokok memang yakni mengotorinya dengan membawa dan meletakkan pada wajib menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk, sehingga dia bermaksiat dan meninggalkan ketaatan Allah, dan mungkin juga mempunyai pengertian merugilah orang-orang yang jiwanya dikotor olehnya. Jadi dalam sumpah yang kedua ini, orang bersumpah bahwasanya orang yang sengaja mengotorinya, berbuat dosa, mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur, berakhlak tercela, mengikuti hawa nafsu, berarti dia telah meletakkan posisinya yang menghinakan dan menjauhkan diri dari petunjuk Allah. Maka itulah orang yang rugi. Jadi Allah telah bersumpah bahwasanya orang-orang yang tidak taat pada Allah, selalu tidak menjalankan dan melaksanakan ke larangannya, maksudnya melaksanakan bukan dihindari, itulah orang yang rugi sama lamanya. Di sini kita juga harus mengetahui bahwasanya fitrah manusia itu sebenarnya adalah baik. Setiap manusia itu adalah pasti beriman pada Allah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam alam kandung, bahwasanya setiap manusia itu akan bersumpah pada Allah. Tetapi di dunia inilah manusia akan menjadi seperti dirinya, seperti pada lingkungannya. Tetapi dalam hal ini sebenarnya Allah selalu memberikan sebuah petunjuk, tapi kita tidak semua orang itu akan mengerti, tahu bahwa ini adalah petunjuk dari Allah. Jadi maknanya adalah setiap orang itu pasti beriman. Di awal dia pasti ia beriman pada Allah, tahu bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Tetapi tidak semua menunjukkan imannya, karena ada beberapa hal
seperti faktor-faktor seperti adanya nafsu, adanya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan sebagainya yang juga mempengaruhi mereka. Tetapi apabila orang tersebut merenunginya, berani merenunginya, juga bisa pelajari Al-Quran dan hadis, maka bisa saja orang-orang tersebut akan kembali beriman kepada Allah. Banyak sekali kisah-kisah Islam, orang yang beragama Kristen itu mau masuk Islam karena mereka itu mempelajari Islam itu dengan hati yang kosong. Dia menganggap dirinya tidak mempunyai Tuhan, jadi dia mempelajari Al-Quran itu dengan mengosongkan hatinya lebih dahulu. Maka orang tersebut akan mendapatkan hidayah dari Allah untuk masuk agama Islam. Tentunya ini berbeda dengan orang-orang yang mempelajari agama Islam itu tapi tidak dengan hatinya. Mereka tetap menganggap dirinya itu punya agama selain Islam. Jadi dia tidak akan masuk. Hal ini tentu kan sia-sia saja. Berbeda hanya dengan orang yang mempelajari Islam itu dengan hatinya, dengan mengosongkan hatinya dan menganggap bahwa dirinya itu punya Tuhan. Maka insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan dari Allah untuk masuk agama Islam. Selanjutnya pada poin yang selanjutnya pada halaman ke-30 kita dijelaskan tentang kandungan ayat Imran ayat 50 mengenai tanda-tanda kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit bumi dan penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Pada halaman selanjutnya dijelaskan bahwa sesungguhnya di dalam penciptaan bumi dan tidak ada menjadi ada tanpa ada entah sebelumnya, dan dalam pergantian bumi dan siang tetap banyak waktu dan terdapat bukti-bukti yang nyata bagi orang yang berakal sehat yang menunjukkan mereka kepada sang pencipta malam semesta. Hanya dia yang berhak disembah. Jadi maksud di sini adalah semua yang terjadi di dalam langit bumi ini, semua yang terjadi dalam penciptaan langit bumi ini, fenomena yang ada, semua yang terjadi itu semuanya akan menunjukkan bukti-bukti bahwa Allah lah yang paling patut disembah. Allah yang Maha Pencipta, Maha Pencipta semesta dan Maha Kuasa, dan hanya Allah yang bersembah. Itu bagi orang yang berakal, maksudnya adalah orang yang berpikir, merenung, tafakur. Maka mereka akan mendapatkan petunjuk bahwasanya semua yang ada di dalam bumi ini adalah milik Allah, dan semuanya dan tidak ada yang lain yang patut disembahnya kepada Allah. Tetapi ada orang yang tidak berakal, maksudnya adalah orang yang tidak mau berpikir. Mereka menganggap apa yang ada di bumi ya ada ya, maksudnya juga bumi ini mungkin contohnya adalah pergantian siang dan malam. Yang bagaimana yang beriman, orang-orang yang mau punya akal atau orang yang berpikir, mereka akan merenunginya. Apa yang menyebabkan adanya siang dan malam? Siapa yang menggerakkannya? Itu orang yang pasti akan merenung akan hal itu. Tetapi pada orang yang tidak beriman, orang-orang yang berakal atau orang yang tidak punya berpikir, ketika melihat adanya pergantian siang dan malam, ya sudah. Ya ini juga mungkin gejala alam. Ya inilah kehidupan. Dia tidak berpikir lebih kepada siapa yang menggerakkan siang dan malam ini, siapa yang mengatur atas semua ini. Secara otomatis siang dan malam itu ada. Secara otomatis matahari terbit dan tenggelam, dan bulan mengikutinya.
Jadi mereka ya dalam menghadapi, dalam melihatnya, dalam berpikirnya itu juga cuma ya ini terjadi karena gejala alam. Ya ini hanya alam. Inilah kehidupan. Beda dengan orang yang berpikir, mau merenung, tafakur. Maka orang tersebut akan beriman kepada Allah, menyadari bahwasanya semua yang ada bumi ini milik Allah, kekuasaan Allah. Jadi menyadari bahwasanya tidak ada yang patut disembah selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Imam Al-Ghazali berkata bahwasanya tafakur dalam 1 jam, kurang lebih seperti ini, tafakur dalam waktu 1 jam lebih baik daripada ibadah sehari semalam. Maknanya adalah tafakur dalam 1 menit saja lebih baik daripada sholat sehari semalam tanpa merenung. Ya sholat cuma sekedar takbir, sujud, rukuk, sujud, berdiri lagi tanpa merenungi bacaannya, tanpa merenungi gerakan-gerakannya, tanpa merenungi makna dari diri kita bersolat itu apa. Padahal di dalam solat itu sudah bermakna bahwasanya kita itu diminta oleh Allah atau dilatih oleh Allah untuk takut kepada Allah. Kita mungkin gerak sedikit saja tidak berani, takut batal. Nah, disinilah maknanya bahwasanya Allah melatih kita untuk takut kepada Allah. Ini adalah perhatian, melatih rasa takut kepada Allah. Bagi orang yang merenungnya, tapi orang yang tidak merenungnya ya sholatnya sudah sholat saja, hanya gerakan-gerakannya tanpa merenungi apa sih makna dari sholat tersebut, apa sih makna dari bacaan tersebut. Nah, maka teman-teman sekalian, ayolah mulai dari sekarang kita berubah. Renungilah semua yang ada di bumi ini, apa yang ada di dalam bumi ini, agar iman kita semakin kuat. Kita akan selalu perbaikan, sehingga apa yang kita butuhkan masih diberikan oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Lanjut. Buya Muka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan melalui surah Al-Imran ayat 90, Allah mengarahkan hambanya untuk merenung akan alam, langit dan bumi. Dia mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pengertian rahasia dalam supaya tahu bahwa semua itu penuh dengan tanda kekuasaan Allah. Jadi inilah tujuan dari Allah mengarahkan hambanya untuk mempergunakan pikirannya, untuk berpikir ada dan memperhatikan pengertian rahasia adalah supaya mereka tahu akan tanda kekuasaan Allah, sehingga orang yang mampu memahami bahwa menciptakan bumi serta bekerja malam itu merupakan kebesaran Allah. Nah, mereka itulah yang disebut dengan ulul albab. Yang menurut Ibnu Katsir mereka adalah orang yang memiliki akal sempurna, lagi memiliki kecerdasan. Jadi Allah itu meminta kita, menuntut kita untuk berpikir adalah supaya dapat mengetahui tentang kebesaran Allah, mampu memahami tentang hidup bumi sehingga memperbaiki iman kita untuk mencintai Allah, takut kepada Allah, sehingga berbudaya pada Allah. Sehingga menurut Ibnu Katsir, orang-orang tersebut itulah yang orang-orang yang punya akal sempurna dan memiliki kecerdasan. Selanjutnya ada sebuah hadis pada halaman ke-32, ada hadis dari Imam Al-Bukhari an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qul innallaha liman qada haqqu kataba indahu fawqa arsy inna rahmati ta'libu ghadabi riwayat Bukhari. Tadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW sabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya dan kitab itu terletak di sisinya di atas sesungguhnya aku rahmatku lebih melahkan kemurkaanku.
Jadi dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya rahmat Allah itu lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal ini disebabkan bahwasanya rahmat Allah itu pada yang mudah melekat pada dirinya dan memberikan tempat murkanya tanpa sebab apapun. Dengan kata lain, walaupun tidak pernah ada jasa dan bukan dari makhluknya, pada dasarnya Allah tetap sayang pada makhluknya. Dia menciptakan rezeki badannya dan sejak dalam kandungannya mereka ketika menyusuan sampai pada dewasa maupun ada amal darinya untuk Allah Taala. Jadi di Allah itu nama Allah itu luas, rahmat Allah itu luas, lebih luas daripada ukuran. Jadi pelajarannya adalah secara ringkas adalah kita yang punya salah, kita yang punya dosa, kita yang punya dosa besar atau kecil, dosa yang besar dosa yang banyak pun, sebanyak penjauhan pun, jangan sampai kita putus asa. Tetapi kita memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah setiap malam, salat tahajud. Karena apa? Karena rahmat Allah itu besar, rahmat Allah itu luas. Sebagaimana luasnya murka Allah, sebesar murkanya Allah lebih besar, tapi rahmat Allah lebih besar daripada itu. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan saya tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya nanti memberikan pertanyaan kalau ada kalian, supaya akan meyakinkan saya bahwa sampai itu memperhatikan itu juga memahami, tidak hanya memperhatikan saja tidak paham apa-apa. Nah, kalau saya beri pertanyaan sekarang kepada Liana, dia bertanya, apa saja sembah Allah? Betul, ada dua sembah Allah, yaitu sungguh beruntung orang-orang yang menjaga kesuciannya jiwanya dan beramal saleh, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan buruk. Lanjut, saya mau bertanya lagi. Yang kedua, saya bertanya kepada Hani. Saya bertanya, apa isi kandungan dari surat Al-Imran? Betul sekali ya, bahwasanya di dalam ciptaan bumi ini tidak ada, dan semua apapun yang terjadi merupakan bukti-bukti kekuasaan Allah, bukti-bukti kebesaran Allah bagi orang yang berkhasiat dan berpikir. Lanjut, satu kali lagi saya ingin bertanya kepada Dapin. Nah, saya Dapin. Mudah saja. Apa saja tanda kebesaran Allah itu? Berikan contoh tanda kebesaran Allah di siang hari ini saja, siang hari pagi udah hari ini sampai siang hari ini. Berikan contoh. Nah, inilah maksudnya inilah, makanya kalian diperhatikan, jangan main sendiri, jangan membaca sendiri. Tadi saya sudah membaca, jangan membaca. Sekarang saya tuh bertanya malah membaca, maka
lain kali diperhatikan ya. Nah, baik. Sebenarnya saya ingin memancing kalian untuk bertanya supaya pemahaman kalian itu lebih kuat lagi, lebih mendalam lagi. Tetapi karena waktunya sudah hampir habis, saya khawatir nanti malah mengganggu mata pelajaran selanjutnya. Maka langsung saja untuk saya ingin kalian semua membagi menjadi 6 kelompok. Jadi kalau dalam kelas ini ada 30 anak, saya ingin dibagi menjadi 6 kelompok, jadi 5-5. Nah, tapi nanti saya akan bagi nanti saja di luar pembelajaran kan, supaya tidak molor waktu pembelajarannya pada hari ini. Maka dibagi nanti ya di luar pembelajaran. Kan juga kalian punya grup kan? Nah, punya grup, nanti diskusi di grup saja. Kalau mungkin tidak memungkinkan untuk bertemu di dalam kelas ataupun di luar kelas tidak bisa bertemu, mungkin didiskusikan di grup, dalam kelompok grup WhatsApp. Kan sudah ada kan di setiap kelas ada grupnya kan. Nah, itu dibagi kelompok, bagi grupnya. Mungkin saya juga masukkan ke apa saya tahu siapa saja yang aktif, siapa saja yang antusias. Nanti ada nilai tersendiri. Nah, dibagi kelompoknya, apa tugasnya? Nanti saya akan kasih sampean file ebook. Ebook ini berisi tentang masih berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini. Ada kaitannya. Nah, nanti akan dipresentasikan pada minggu depan. Tepatnya pada bab keempat. Nanti kan ada bab-babnya, maka nanti mempresentasikan secara singkat saja. Mungkin secara singkat 7 menit saja, tidak sama lama. Hasil dari analisis dari buku itu sampai jabarkan ke teman-teman agar semuanya paham. Nah, jadi seperti metodenya. Nanti setelah pembelajaran selesai, mungkin lewat grup saja karena memang masih pandemi. Jangan kumpul terlalu banyak, walaupun corona sudah menurun, tapi akan lebih baiknya nanti dibagi lewat grup. Ketuanya lebih aktif ya, ketuanya jangan sampai tidak aktif. Sengoyak-yai ketuanya. Jadi ketuanya dibagi kelompoknya 5 orang saja. 6 kelompok, jadi setiap kelompok ada 5 orang. Pas kan 30 orang. Nah, selanjutnya itu adalah tugas kelompok. Nah, di samping itu saya akan memberikan kalian tugas secara individu. Nah, yang pertama tugasnya adalah mengisi tabel ini halaman ke-30 ini yang isi ya. Mengisi pada tabel halaman ke-30 ini aktivitas kelompok. Sebenarnya tugas kelompok, tetapi saya buat mandiri saja karena sudah ada kelompok tadi. Ini buat mandiri saja, dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, selain itu juga supaya kalian juga mau belajar lebih giat lagi, pada halaman 33 juga dikerjakan. Nah, ini mudah sekali. Halaman 33 ini kerjakan 1 sampai 4 dan juga tabel ini. Ini dikerjakan ya. Dan juga ditambah pada halaman ini refleksi ini ya sampean teman sekalian. Nanti di halaman ini silakan di print. Setelah itu sampean isi checklistnya. Seperti saya hafal ayat 10 Al-Imran ya, diisi kalau jadi checklist ya. Di print dulu lalu diisi. Jadi mau dapat saya ambil dapat saya evaluasi untuk misalnya datang. Di saya jujur, jangan malu, karena ini semua kata ini saya tahu, tidak saya minta teman, kecuali nanti kalau semen sudah menunjukkan dari awal yaitu pasal saya. Tetapi
Statement bahwa data yang ada dalam tabel ini itu akan seluruhnya di saya, tidak ada yang tahu selain saya. Jadi ini di print lebih dahulu, harus diisi, kemudian dikumpulkan untuk bisa menjadi bahan evaluasi saya di pelajaran selanjutnya. Nah, baik teman-teman sekalian, karena waktu sudah hampir habis, tinggal 5 menit saja, maka silakan mas-mas dan lanjutkan berdoa. Doa yang nanti, tapi jangan pulang dulu ya, nanti kan ada apa tuh namanya, les ya. Persiapan memasuki ujian semester, ada lesnya sedikit ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk membagi kelompoknya 5 orang jadi 6 kelompok. Jangan lupa dibagi, secepatnya nanti disertakan pada saya. Lalu nanti saya bagi tugasnya dengan membagikan electronic book. Nah, jadi jangan lama, kalau bisa nanti, kalau enggak besok itu langsung sudah ada kelompoknya, jangan lama-lama. Setelah itu teman-teman sekalian, sebagai penunjang kalian untuk bisa lebih memahami materi, setiap waktu senggang, waktu luang, jangan lupa membaca buku apa saja, terlebih buku-buku pendidikan agama Islam sesuai dengan pembelajaran, sesuai dengan jurusan kalian. Buku-buku hadis, misalnya buku tentang materi hadis, saya dan sebagainya, pokoknya punya relevan dengan pembelajaran kalian. Jadi setiap waktu luang, waktu senggang, jangan buang itu saja, tapi membaca buku setidaknya sehari itu 1 lembar. Jadi saya himbau pada teman-teman sekalian untuk kita membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Baik, silakan, kalau sudah selesai mas-mas, sudah siap semuanya, ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya akhiri, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar, masih muda, karena muda itu bagaikan mengukir atas batu, sedangkan orang tua yang belajar 2 hari adalah bagaikan mengukir di atas air, maka itu akan sulit. Jadi mumpung masih muda, silakan belajar dengan giat, semangat. Giat ada semangat belajar, karena kalianlah penentu masa depan bangsa. Wabillahi taufiq illa thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.